Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat, diberikan rizki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan beberapa gambar kepada teman-teman semua. Bila saya menunjukkan gambar ini, apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Ini adalah fitnah akhir zaman. Seperti yang ada pada gambar, ada 3 hal di antara fitnah akhir zaman. Yang pertama adalah harta, tahta, wanita. 3 hal tersebut biasanya membentuk lingkaran setan. Lebih tepat sebenarnya bukan lingkaran setan, tapi setan yang melingkari kita. Setan-setan itu bisa berwujud harta, bisa berwujud tahta, bisa juga berwujud wanita. Biasanya laki-laki itu paling sering dikalahkan oleh wanita, sedangkan wanita dikalahkan oleh harta. Kadang-kadang lelaki sibuk mencari harta, karena dengan harta ia bisa mendapatkan wanita. Oleh karena itu, kebanyakan orang sudah punya ekspektasi dalam mencari jabatan atau kursi. Modal sekian misalnya, setahun dapat harta sekian, 2 tahun sudah nambah istri sekian, 3 tahun malah masuk penjara. Oleh karena itu teman-teman, hati-hatilah terhadap fitnah. Bukan berarti harta tidak cocok bagi orang yang beragama. Akan tetapi harta kadang bisa menjadi penghalang untuk taat beragama. Orang yang punya sedikit harta rajin membaca Al-Quran. Setelah kaya raya, ia jarang membaca Al-Quran. Sewaktu uang sedikit, ia langsung kasih sedekah. Tapi ketika uang banyak, dia beralasan tidak punya receh. Ya, semakin kaya semakin pelit gitu kali ya. Tetapi ada yang lebih penting lagi teman-teman. Dari ketiga hal itu, yang perlu kita waspadai betul-betul adalah harta. Ya, hati-hatilah terhadap harta. Kenapa? Karena Rasulullah merasa takut kalau umat akhir zaman bergelimang harta, tapi lupa pada kebaikan dan Tuhannya. Hal tersebut teman-teman ternyata benar terjadi. Banyak orang yang ketika miskin taat beribadah, tapi melupakan ibadahnya di saat kaya. Dulu ketika tidak punya lampu, sulit mendapatkan cahaya, mereka rajin membaca Al-Quran. Begitu sekarang banyak cahaya, Qurannya hanya menjadi Quran pojok. Di pojokan saja tuh Quran, sampai digonggoin itu Quran. Dulu pakaiannya begitu rapat, kerudungnya berlapis-lapis. Sekarang baju adiknya malah dipakai. Kayak kurang bahan, kayak kasihan kan ya. Nah, perintah untuk berhati-hati terhadap harta telah dijelaskan dalam surah At-Taubah teman-teman. Silakan bisa cek di ayat 75 sampai 77. Ayat-ayat tersebut mengisahkan tentang Tha'labah. Tadinya ia adalah orang miskin yang langsung kabur begitu sholat selesai. Rasulullah pun menegurnya, janganlah pergi dulu, berdoalah dahulu. Kemudian Tha'labah menjawab, ya Rasulullah, saya tahu sebaik-baiknya sholat adalah yang disegerakan. Saya menyegerakan sholat karena pakaian yang saya kenakan ini harus bergantian dengan istri saya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan bahwa Tha'labah istiqomah dan surga menunggunya. Tapi setelah kaya kemudian punya banyak ternak, ia menjadi jauh dari masjid. Ia sibuk dengan kambingnya sehingga tidak sempat sholat berjamaah. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan untuk mengambil 1 ekor kambing dari setiap 40 kambingnya untuk baitul mal serta kemaslahatan umat dan orang miskin. Rasul pun mengutus orang untuk mengambil kambing tersebut pada Tha'labah. Namun Tha'labah malah berkata, enak saja, ternak milik saya sendiri, kenapa mau diambil? Orang miskin, beternaklah sendiri. Saya punya ternak ini karena saya bekerja, kata Tha'labah. Utusan Rasul pun berbalik tanpa membawa apapun. Rasul pun berkata, celakalah Tha'labah. Dari kisah ini teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang berhati-hati dengan fitnah dunia. Karena ya fitnah inilah yang akan mencelakakan kita. Fitnah inilah yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita akan berjumpa pada video-video berikutnya insyaallah. Saya Cak Kondor pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.